batu bara untuk pembangkit listrik di Indonesia selama 8 tahun terakhir terus meningkat. Penyebabnya karena harga minyak yang semakin mahal. Dan juga Indonesia sebagai pengekspor batu bara terbesar, sehingga akan ada satu titik di mana sumber daya alam habis. Cadangan batu bara Indonesia kurang lebih 9 miliar ton. Dan jika diperhitungkan dengan tingkat konsumsi saat ini, perkiraan akan habis pada tahun 2036. Sedangkan kebutuhan terhadap listrik dan bahan bakar yang semakin meningkat berbanding terbalik dengan kesediaan sumber daya energi konvensional yang berkurang. Jadi, hanya tersisa 14 tahun lagi untuk Indonesia bisa beralih dari batu bara. Dari permasalahan tersebut, menurut kami Indonesia butuh mengantisipasi menipisnya sumber daya energi. Selain itu, dengan beralihnya sumber daya, dapat mengurangi polusi udara dan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan. Dengan adanya energi alternatif untuk menjaga ketahanan energi. Potensi energi alternatif yang sangat menjanjikan untuk dimanfaatkan adalah panas bumi, karena negara Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia, yakni 40%. Selain itu, penggunaan panas bumi sangat efisien dan ekonomis, serta ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil. Energi geotermal atau energi panas bumi berasal dari bawah permukaan bumi. Sumber daya panas ini berasal dari batu-batuan meleleh yang disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif dan terletak jauh di bawah permukaan. Sumber energi panas bumi ini yang digunakan sebagai bahan bakar pemanasan air yang terdapat di reservoir. Reservoir merupakan lapisan bumi yang menyimpan air selama ribuan tahun. Air hujan diresap melalui celah pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir di atas magma. Magma secara otomatis akan memanaskan air yang terletak di atasnya sampai suhu yang cukup tinggi, antara 100 sampai 250 derajat Celcius. Pembangkit listrik tenaga panas bumi menggunakan sebuah sistem yang memanfaatkan uap panas dan air panas dari dalam tanah untuk diubah menjadi tenaga listrik. Proses ini perlu melalui beberapa tahap. Pada tahap yang pertama, dilakukan pengeboran pada area panas bumi yang tergantung seberapa dalam energi panas bumi yang tersimpan di dalam tanah. Air panas dan uap akan dengan sendirinya naik ke permukaan karena tekanan air yang ada. Uap dan air dialirkan dengan pipa menuju alat bernama separator. Di dalam alat ini terjadi proses fisika, yakni pengurangan tekanan secara mendadak yang menyebabkan sebagian besar air yang panas berubah fase menjadi uap sehingga jumlah uap panas semakin bertambah banyak. Air yang tidak berubah akan dialirkan menuju tabung kristalisasi. Proses ini dilakukan secara berulang sebanyak 2 kali sehingga tercipta uap panas yang terbaru. Tahap yang kelima, uap yang telah dihasilkan dialirkan ke turbin. Proses ini dilakukan untuk menggerakkan generator listrik yang memuat muatan listrik yang terbentuk langsung. Kemudian, listrik akan dialirkan menuju trafo untuk dinaikkan tegangannya. Dan kemudian, dialirkan ke kabel listrik dan siap digunakan. Lalu, limbah sisa air akan dikembalikan ke tabung reservoir untuk dipanaskan ulang secara alami dan akhirnya dimanfaatkan kembali. Kontribusi nyata yang kami ambil sebagai bentuk penyelesaian masalah adalah pemetaan wilayah atau daerah yang memiliki potensi panas bumi dengan visualisasi nyata, sehingga dapat membedakan daerah mana yang sudah diolah dan daerah yang belum diolah. Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak semua daerah memiliki lokasi yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi panas bumi. Terdapat beberapa syarat atau ciri-ciri geologi dari daerah yang memiliki panas bumi. Energi panas bumi biasanya terdapat di zona panas bertekanan tinggi di kerak bumi yang relatif tipis atau berada di jalur patahan daerah yang memiliki banyak gunung vulkanik, seperti area cincin api Pasifik yang merupakan pusat dari geotermal yang hampir tersebar di seluruh daerah Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Papua.